Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun masih terpengaruh oleh resesi ekonomi karena pandemi corona yang melanda dunia, saya melihat banyak pusat perbelanjaan sudah mulai mendandani diri untuk perayaan Natal yang masih lebih dari sebulan. Bagi orang-orang Kristiani, Natal adalah sebuah perayaan iman dengan makna yang sangat khusus. Dan bagi masyarakat dunia, Natal adalah sebuah peristiwa budaya yang membawa pengaruh bagi kehidupan banyak orang. Apapun alasannya, bentuk-bentuk perayaan itu bersumber dari satu persona, yakni Yesus Kristus, Sabda Allah yang menjadi manusia. Ketika saatnya tiba untuk mulai berkarya, Yesus, pribadi ilahi yang telah menjadi manusia ini, terjun langsung ke tengah problem konkret yang dialami banyak orang. Ia melihat orang menderita kemiskinan, tertindas oleh sistem politik dan sosial serta keagamaan, terpinggirkan, diabaikan, dan sebagainya. Orang-orang ini direndahkan martabatnya, satu isu sentral yang menjadi alasan mengapa peristiwa inkarnasi itu terjadi. Maka sejak detik pertama masa karya, Yesus langsung berhadapan dengan dosa struktural ini yang melecutnya untuk memetakan sikap. Yesus adalah pribadi visioner, strategis yang handal, dan eksekutor yang mumpuni. Dalam episode ke-95 ini, kita akan melihat sosok Yesus Kristus sebagai Raja yang setia pada visi ilahi yang diletakkan di atas pundaknya. Siapakah sosok Raja yang visioner ini? Sebagai deklarasi pembukaan, Yesus mengutip ramalan Nabi Yesaya yang terkenal dalam sebuah khotbah di Nazaret, kota kediamannya. Injil Lukas bab 4 ayat 16-21 berkisah. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Orang-orang Nazaret mengagumi kebijaksanaannya, tetapi menolak fakta yang disampaikannya. Yesus langsung mengalami apa artinya menjadi orang yang ditolak dan ditindas. Maka Yesus hijrah dari Nazaret ke Kapernaum dan membangun basis pelayanan baru dari kota itu. Dalam khotbah di bukit, Yesus memaparkan skema dasar filosofi pelayanannya. Di sini kita mendengar seruan agung sabda bahagia dalam Injil Matius bab 5 ayat 3-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, untuk mewujudkan visinya tersebut, Yesus dengan konsisten menerapkan pola hidup yang penuh doa dan mati raga, setia membela kaum lemah dan terpinggirkan, dan dengan penuh kasih membuka pintu hati bagi semua golongan yang mencari kebenaran. Ia bahkan sesungguhnya menerobos ke dalam lingkaran elite Yerusalem dan menarik simpati mereka. Namun ia tetap menjaga jarak agar tidak terbuai oleh kenyamanan yang diberikan. Ia berbicara secara terbuka dengan Nikodemus. Ia memuji ahli Taurat yang menanyakan kepadanya hukum yang utama. Namun di saat yang sama, ia memanggil Matius si pemungut cukai menjadi pengikutnya, bertandang ke rumah Sakeus dan makan bersama para pemungut cukai. Ia membela perempuan yang bersinah, menyembuhkan orang buta, orang tuli, bisu, dan lumpuh. Pengembaraannya sebagai anak manusia yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, selalu menghantarnya ke Betania, kota orang-orang miskin dekat Yerusalem, supaya ia dapat melepaskan kepenatan. Dan ketika saatnya tiba, ia masuk Yerusalem dengan keledai pinjaman, merayakan perjamuan akhir Ekaristi pertama dalam ruangan pinjaman. Ia lalu dihukum mati sebagai penjahat dan dikuburkan dalam sebuah kubur pinjaman. Pada titik ini kita melihat konsistensi hidup dan karya Yesus dengan visinya. Tahun rahmat yang dikutipnya dari ramalan Nabi Yesaya dalam penjabaran visinya di Nazaret ia terapkan. Ketika orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang tertindas dibebaskan. Ia sendiri bahkan menjadi korban dari eksekusi atas visi tersebut. Ketika ia menjadi orang tertindas, teraniaya, dan terbuang. Namun dengan itu, mata bangsa-bangsa terbuka, dunia pun berubah sejak saat itu, dan masih terus berubah hingga hari ini. Kekaguman kita pada Yesus ditumbuhkan oleh konsistensinya, menjamin keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Bahkan sebelum wafatnya, ia menyiapkan warisan agung yang terus menggambarkan kerendahan hatinya ini, yakni tubuh dan darahnya sendiri, Ekaristi Kudus, yang setiap saat kita sembah dalam adorasi ini. Maka di dalam sakramen Maha Kudus, kita melihat terus hidupnya visi Sang Raja semesta alam, yang mewartakan pembebasan, yang memberi hidup, yang membawa damai dan penghiburan, sukacita, dan keselamatan. Karena itu, ketika kita bersujud di depan pribadi agung yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus ini, kita sesungguhnya sedang memelihara kelangsungan visi Sang Raja, agar visi itu tetap hidup dan terus membaharui dunia. Kita ada di garda depan yang memelihara warisan iman yang demikian agung. Karena itu, banggalah dengan jalan panggilan yang telah dipilihkan Tuhan bagimu. Jalanilah dengan setia. Jika ada yang mencemooh dirimu, lihatlah itu sebagai bentuk kecil penderitaan Yesus yang ditolak. Ketika orang akhirnya menemukan jalan kebenaran di dalam namanya, lihatlah dirimu sebagai hamba-hamba tak berguna yang hanya menjalankan kewajiban. Semua kemuliaan hanya bagi Kristus, Sang Raja Agung. Hadiah terindah bagi kita adalah melihat sesama kita menerima kerajaan Allah sebagai bagian dari hidupnya. Tuhan Yesus Kristus,
Jangan berhenti menyadarkan kami betapa agung dan mulia kehadiran-Mu di dalam sakramen Maha Kudus. Kuatkanlah kami untuk memahami, memelihara, dan mewartakan kehendak-Mu yang agung itu, agar kerajaan-Mu semakin luas dikenal dan diterima, keselamatan-Mu semakin menjadi ragi bagi dunia. Terimalah peranan kecil kami ini sebagai bentuk partisipasi membangun kerajaan-Mu di dunia. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.